Kanari 3 tahun yang lalu, seorang wanita bersiap untuk memberitahu pria tentang kabar kehamilan. Namun, di perjalanan pulang, dia diculik oleh penjahat. Penjahat mengancam presiden melalui telepon, meminta pria itu menyiapkan 1 miliar untuk menyelamatkan tokoh utama wanita. Namun, pria itu justru meminta penjahat untuk membatalkan niat itu, karena wanita itu bagi presiden tak ada artinya. Wanita hanya seekor burung kenari yang dipelihara presiden di dalam sangkar. Presiden dengan tegas menolak permintaan penjahat. Penjahat melihat tidak mendapatkan keuntungan, lalu timbul niat untuk mempermalukan sang wanita. Sang wanita lebih memilih mati daripada menyerah, lalu mengalami penganiayaan oleh penjahat. Meskipun mengalami keguguran awal, untungnya wanita itu memiliki keberuntungan yang besar. Dia berjuang mati-matian untuk melindungi perutnya, dan berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. 6 tahun berlalu dengan cepat. Di pesta, secara kebetulan dia bertemu dengan pria itu. Sebelumnya dia menderita ketika orang lain memukulnya. Pria itu tidak pernah mengulurkan tangan untuk menolong. Kekejaman dirinya, kepedihan dirinya, pertimbangan untung ruginya, membuat wanita kehilangan harapan. Berlari ke luar negeri, menikah marah dengan orang lain. Untungnya mengenal suaminya yang sekarang, tanpa mengingat masa lalu. Dia menganggap anak yang dilahirkannya sebagai anaknya sendiri, yang tak didapat selalu mengusik. Wanita itu di luar negeri selama bertahun-tahun, menimba ilmu dan mendapatkan gelar desainer perhiasan internasional senior. Selama acara kumpul-kumpul, tanpa diduga ia dijebak oleh orang jahat, minum alkohol yang sudah diberi campuran. Hampir saja ia celaka. Syukurlah pria muncul. Wanita memang sangat menderita. Lu Yun, tolong aku, Sen Kin. Dia berkata padaku tidak ada harganya. Wanita itu teringat kembali akan keburukan pria, hanya ingin melarikan diri. Di belakang ada orang yang menangkapnya. Efek obat mulai muncul, kakinya lemas dan pingsan. Pria dengan gagah melindungi pacarnya, menggendongnya seperti putri. Siapa yang menyangka obatnya terlalu kuat? Pria itu agak tidak bisa menahan, kemudian membawanya untuk mandi air dingin agar sadar, menghilangkan efek obat. Apakah sudah tenang? Sangat dingin. Sungguh tidak ada cara untuk menghadapimu. Hodi, pria yang perhatian itu samar. Wanita mengeringkan rambutnya ini. Ini di mana? Rumahku. Bagaimana aku bisa berada di rumahmu? Apa yang kau lakukan padaku? Saya dari grup Wang. Siapa yang berani mengurus orang yang saya inginkan? Ajari dia pelajaran. Saya ingin melihat. Siapa yang berani menyentuh wanita Fu Sengking? Berkali-kali. Fu Sengking, kamu adalah wakil direktur Fu Seng. Wang, jangan coba-coba melawan. Kau pikir kau sangat pintar? Jika kau tidak ingin putri kesayanganmu mati, bawalah 5 juta, dan datanglah segera, putrimu. Lu Yun, kau punya seorang putra, sekarang aku punya 1 putri lagi. Kau sebenarnya punya berapa banyak pria? Su Senkian, lepaskan aku. Siapa sebenarnya ayah dari anak itu? Bukan urusanmu. Xiao Xin adalah putriku. Lu Yun, sendirian. Selamatkan putrimu sendiri, aku tidak akan ikut campur. Jalan jauh, hindari terburu-buru yang bisa membuat kacau. Aku akan menggunakan kekuatan grup Fuji untuk membantumu. Syaratnya adalah kamu harus tetap di rumah dengan baik. Aku, Fu Seng, akan membantu kamu. Aku tidak tertarik membantu orang lain. Lu Yun, jika kamu berani melangkah keluar dari ruangan ini hari ini, kau, Lu Yun, meskipun mati atau cacat, aku juga tidak akan membantumu. Fu Chengqin, apa kau tidak merasa sangat konyol? Kau tahu betapa putus asanya aku saat diculik dulu? Kau tahu betapa kerasnya aku berjuang untuk bertahan hidup? Kau tidak tahu. Karena kau hanya mencintai dirimu sendiri. Tapi saya berbeda. Saya tidak bisa membiarkan putri saya putus asa seperti saya dulu. Tidak mengerti apa-apa. Ternyata wanita itu memiliki seorang putri, yang diculik oleh ayah tiri. Untuk memaksa wanita itu mengambil uang untuk menebus putrinya, orang tua yang serakah ini telah kehilangan kemanusiaan. Takut jika gadis kecil itu berisik, dan memaksanya untuk minum obat tidur. Ketika wanita itu tiba, ayah tiri masih sama seperti sebelumnya, mempermalukan dan memukulinya. Dia lagi-lagi disuruh berlutut, dan lagi-lagi disuruh sujud. Saat itu,
Pria itu datang dengan menyelamatkan wanita tercintanya dari bahaya. Pria yang kuat dan bugar, dengan cepat mengatasi pria tua yang cabul ini, membalikkan keadaan. Saat pria itu melindungi mereka, dia diserang dari belakang. Darah mengalir seketika. Putrinya terus-menerus tidak sadarkan diri. Keduanya segera membawa putrinya ke rumah sakit untuk diobati. Ayu sedih. Bagaimana? Darah sudah berhenti, tapi pasien karena kehilangan darah terlalu banyak, dalam keadaan syok. Sekarang sangat membutuhkan transfusi darah. Tapi persediaan rumah sakit tidak cukup. Ini darahku. Kau tidak bisa. Kau golongan darah A. Terus transfusi golongan darah O. Lagi pula, orang tua kandung anak tidak boleh mendonorkan darah untuk anaknya. Ambil darahku saja. Aku golongan darah O. Cepat pergi. Tidak boleh. Darahnya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya tipe darah O. Jadi tidak bisa. Ini sudah waktunya. Saya tahu kamu membenciku. Apakah nyawa putrimu lebih penting? Atau harga diri ini lebih penting? Bagaimana dengan Wen-Wen? Transfusi darah merah. Kamu adalah darah merah. Ternyata pria dari Gongsi 14 datang untuk menyelamatkanmu. Kak, cepat pergi transfusi darah untuk Xiaoxi. Aku baik-baik saja. Ayo cepat pergi. Di mana Mama dan Papa? Aku sudah melihat Papa. Xiaoxi gua, itu bukan Papa, itu hanya... Kenapa tidak? Ibu, kan kamu bilang ayah segera akan datang menemani aku dan kakak. Kenapa Xiaoxi sakit? Ayah tidak datang melihat Xiaoxi. Ayah yang jahat, ayah Xiaoxi di mana sebenarnya? Fu Shengqin. Kamu adalah ayah dari anak ini. Maksudku, berpura-puralah menjadi ayah Xiaoxi. Ayah anak itu sudah meninggal saat mereka lahir. Xiaoxi dari kecil sudah ingin memiliki ayah. Kau menyelamatkannya. Dia menganggapmu sebagai ayah yang dibayangkannya. Aku benar-benar tidak ingin terlalu sedih. Pria ini, Lu Yun, semuanya baik. Hanya saja, baiknya dia meninggal terlalu cepat. Kenapa kau tertawa? Lu Yun, aku, Fu Shengqin, adalah seorang pedagang. Jika aku mengeluarkan keuntungan, pasti ada imbalannya. Besok malam jam 8 aku akan. Aku menunggumu untuk membalas budiku. Baiklah. Aku janji padamu. Ayah Xiao Xin ada di sini. Bagus sekali. Xiao Xin dan kakaknya juga punya ayah sekarang. Xinchen selalu punya papa. Semua karena papa terlalu sibuk. Tidak ada waktu untuk menemuimu. Tidak akan begitu lagi. Xinchen harus baik-baik mendengarkan dokter. Papa akan sering menemuimu mulai sekarang. Apakah ini yang disebut hati ayah dan anak yang terhubung? Tapi jika Fu Shengqin mengetahui kebenarannya, pasti akan merebut anaknya. Terima kasih hari ini ya. Jadi kaulah pria yang tidak bertanggung jawab itu. Hari ini aku akan menghukummu dengan baik untuk Weiwei. Kakak, dia bukan. Aku yang memintanya membantu. Xiao Xin sangat sedih tadi. Aku minta wakil direktur untuk bantu main peran. Weiwei, katakan yang sebenarnya padanya. Apakah dia benar-benar pria yang tidak setia itu? Berani mengganggu adikku Xiao Yue. Aku ingin dia membayarnya 10 kali lipat. Pria itu sudah mati. Kakak, segera minta maaf. Wakil direktur, saya benar-benar minta maaf. Kak, saya dengar sebelumnya Fuji selalu mencari kerjasama dengan keluarga Xiao. Tapi sebelumnya grup selalu fokus pada bisnis internasional. Sekarang sudah kembali, lebih baik. Kerjasama antara Xiao Chao dan grup Fuseng. Kita pasti akan bekerja sama dengan kuat. Fu Shengqin, terima kasih banyak hari ini. Mulutmu. Lu Yuan, sekarang kamu berhutang 1 pukulan lagi padaku, besok malam. Baiklah. Balas budi yang baik padaku. Nona Lu, selamat pagi. Ini dari kantor polisi, tentang kasus penculikan putri Anda. Ini semua harus Anda hati-hati. Lu sudah siap? Fu Shengqin, ada apa denganmu dan aku? Bukankah kau yang mengatakan ingin datang membalas budiku? Aku. Ikutlah denganku. Datanglah membantuku mengobati luka. Inikah yang kau sebut membalas budi? Kalau tidak, atau kau ingin membalas budiku dengan cara lain? Tidak.
Fu Shengqing, kenapa kau membantuku? Aku sudah bukan lagi Fu Shengqing yang dulu. Jadi, kenapa kau membantuku? Selamanya tidak akan pernah sampai ke senja di ujung langit. Beri aku jempol. Jangan. Yun Yue. Ayah telah membesarkanmu selama ini. Kau seharusnya membalas budiku. Ahahaha. Lihat saja kau ini, bajingan. Jahat. Aku sangat marah. Aku akan membunuhmu. Apakah dia tidak ada? Fu Shengqin, semoga kamu beruntung. King Ge, aku masuk ya. Nona Shenlan, tunanganmu. Nona Silai, tunanganmu. Aku sudah mengurus masalah wanita itu untukmu. Syukurlah kamu memilihku, seorang putri medis dan ahli kedokteran. Kalau tidak, masalah ini tidak semudah itu. Wanita itu membuat tunanganmu kebingungan dengan urusan wanita lain. Katakan apa yang kau inginkan. King Ge, temani aku untuk menghadiri jamuan keluarga. Ya, orang tuaku mendesak untuk bertemu denganmu. Baiklah. King Ge, di hari yang panas seperti ini, kau tidak. Teman, tunggu aku di taman. Ya, aku akan ganti baju dan segera datang. Oh. Dia keluar. Bermain-main seperti itu di depan tunangannya, pria brengsek. Aku pergi dulu, kamu baru pergi. Oh, benar. Perhiasan yang aku minta kamu desain terakhir kali. Kamu bisa mulai membuatnya. Tolong, aku datang ke sini bukan untuk melihat wajah masammu. Ada apa? Katakan saja. Masih masalah yang sama. Kenari peliharaan teman saya, setelah kembali, sifatnya berubah drastis. Dia juga membawa pulang 2 kenari kecil. Seharusnya teman saya itu membencinya, tapi dia masih tanpa sadar memikirkan mereka. Bagaimana menurutmu? Atau kamu jadi ayah tiri untuk 2 burung itu? Hei. Wakil direktur punya seorang anak yang datang ke kantor. Dia bilang dia adalah anakmu. Dengar dari Xiao Xin, kamu adalah ayah baru kami. King Ge, aku pikir kamu mau jadi ayah tiri untuk orang lain. Bukan saya, Paman. Anak ini bahkan cara menghukumnya sama persis seperti waktu kecilmu. Terima kasih. Buat Paman mendengarnya cukup. Kau kembali dulu. Xiao Bu, saya belum menghitung utangmu dari kejadian terakhir. Kali ini kau lagi yang harus pergi. Kau memang jahat, serigala jahat. Bagaimana bisa menjadi ayah baru kami? Aku rasa paman pejabat lebih cocok. Kalau aku tetap mau jadi ayahmu, aku tidak mau jahat mendekati ibu. Anak Luyun justru seperti bibi. Kalau begitu, kita adakan duel antar pria. Untungnya jam tangan anak itu ada lokasi. Yao yang kok bisa lari lagi. Oh. Ini bukan Nona Luya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sekretaris kecil ini malah semakin menarik. Tapi sepertinya cara menggoda ini masih sama. Nyonya, selama bertahun-tahun ini, saya banyak berubah. Sekarang kata-kata itu tidak akan menakutiku. Tapi Anda tampaknya tidak berubah. Saya kasih tahu ya, anak saya sudah bertunangan dengan Lan Sui. Jika Anda berani menggunakan trik licik lagi, hati-hati, saya akan menguliti Anda. Masih saja begitu keras kepala. Lagi pula Fu Shengqin tidak mendengarkanmu. Kau hanya bisa meluapkan kemarahanmu kepada orang lain. Sialan. Yang, aku sudah bilang padamu, jangan berlarian, kita pergi. Tunggu. Aku antar kalian, Ibu Akin. Kau naik dulu. Anak ini jangan-jangan
Hei, carikan orang untukku. Ikuti Lu Yun. Ibu, kakak kenapa tidak ikut bersamamu? Sayang, nanti kakak akan datang bersama paman untuk menemuimu. Kalau begitu baguslah. Kalian sedang apa? Fu Sengqin. Kau ngapain? Kalau ada masalah, serang aku saja. Maksudnya apa membawa pergi Xiaoxi? Membawa pergi Xiaoxi? Apa? Masih pura-pura? Orang yang membawa pergi Xiaoxi bilang, kalau mau menyalahkan, salahkan saja aku karena telah menyinggung keluarga Fu. Bukan kamu, apakah dia? Fu Sengji, baik dulu maupun sekarang, kamu tidak pernah mengurus ibumu dengan baik. Aku tidak ingin berhubungan lagi dengan keluarga Fu. Di mana putriku, putrimu? Kamu yakin dia bukan keturunan keluarga Fu? Kalau tidak, anak itu sudah dikirim ke keluarga Xiao. Aku pasti akan membawanya kembali. Dengar-dengar, Nyonya Fu sangat suka bergaul di pasar perhiasan. Apa maksudnya? Nona Fu, mungkin Anda belum tahu identitas baru saya, desainer perhiasan terkenal internasional. Vivia, adik perempuan dari Direktur Xiao dari Xiao International. Bagus, Mutiara, apakah Anda percaya? Saya bisa membuat semua perhiasan yang ingin bekerja sama dengan saya tidak lagi menjual perhiasan kepada Anda. Membuat Anda sepenuhnya terputus dari semua perhiasan haute couture. Membuat Anda, yang merupakan orang kelas atas, hanya bisa memakai barang-barang yang tidak layak dipamerkan. Dihina oleh semua orang. Dan jika saya secara terbuka mengklaim bahwa kamu suka barang palsu, apa yang akan terjadi dengan barang-barang ini di tanganmu? Apa kamu tidak takut jika berbohong terlalu banyak? Kamu juga akan menjadi seperti tikus yang diburu, berani mengganggu putriku. Saya, Lu Yun, bersedia merugikan diri sendiri 1000 untuk menjatuhkanmu 800. Dan juga, ini adalah rencana kerjasama antara keluarga Fu dan keluarga Xiao. Hanya dengan satu telepon dariku. Apa yang akan kau lakukan? Bagaimana mungkin itu terjadi? Kami bekerja sama dengan pusat tes DNA untuk pengujian ulang. Anak itu ada di pusat tes DNA. Berhenti, Xiaoxi. Nona Lu, jika kau mengacaukan urusan kami pasti tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Memberi wajah tapi tidak tahu malu. Berhenti. Fu Senxing, Tuan Muda, ini adalah perintah dari Nyonya Tua. Siapa yang berkuasa di keluarga ini? Aku atau Nyonya Tua? Ah. Xiaoxi, jangan takut, ibu sudah datang. Sungai kecil, sungai kecil, sungai kecil. Bagaimana? Kondisi bibi Xiaoxi sangat serius. Gagal ginjal bawaan, ditambah dengan ketakutan hari ini. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ada satu orang yang mungkin bisa, tapi dia sudah pensiun. Siapa? Itu Direktur Lan, atau calon ayah mertua wakil presiden. Apa aku benar-benar harus memberitahu Fu Sengqin tentang kebenaran tentang anak itu? Fu Sengqin memohon, kumohon padamu. Tolong selamatkan Xiaoxi. Kau bahkan mulai memohon padaku, kumohon. Selama bisa menyelamatkan Xiaoxi, apapun yang kau suruh aku lakukan, aku akan melakukannya. Wei, jangan seperti ini. Aku akan memikirkan cara lain untuk membantumu. Halo, Xiaoxi. Ada sesuatu yang perlu kubantu padamu. Jangan khawatir, setelah perawatan dari ayahku, Xiao Xin seharusnya baik-baik saja. Tapi masalah transplantasi ginjal perlu dipertimbangkan lebih awal. Nona Lan, terima kasih banyak. Kalau mau berterima berterima kasihlah pada Kak King. Dia jarang sekali meminta tolong padaku. Mimi, aku baru saja memeriksa. Xiao Xin baik-baik saja. Kau periksa anakmu dulu saja. Aku juga harus pergi. Guru tertawa, apa hadiahnya? Tetap kau yang mengerti aku. Aku butuh nomor telepon dokter tadi. Kau masih tahu jalan pulang. Anak sendiri saja tidak bisa dijaga. Ma, apa maksudmu? Kedua anak itu sangat mirip denganmu. Bukankah kau pernah curiga? Bagaimana mungkin keturunan keluarga Fu kita hidup terlantar bersama wanita seperti Lu Yun? Wanita itu, aku sudah menyelidiki.
Kedua anak itu sama sekali tidak berhubungan denganku. Dan seperti apa Luyun itu? Aku paling tahu dalam hati. Bu. Aku sarankan kamu jangan terlalu campur tangan dalam urusanku dengan Luyun. Kalau tidak, hubungan aku dengan keluarga Lan bisa dibatalkan kapan saja. Hehe. Dia kenapa ada di sini? Serius, ayah juga tidak suka makan mangga. Lalu tomatnya bagaimana? Lupa. Hehe, selera Xiao Xi ini hampir merupakan salinan dari Fu Shenxing, kan? Mama dan Papa tidak berbohong. Xiao Xi benar-benar datang melihat Xiao Xi. Mama. Selera Papa dan Xiao Xi dalam makan buah sama persis loh. Saya janji akan datang melihat Xiao Xi. Oh ya, saya meminta maaf atas nama ibu saya. Saya pergi dulu. Kenapa ibu kembali? Ayah harus pergi. Apakah ayah dan ibu bertengkar? Tapi ayah hanya terlalu sibuk. Saya tidak percaya, kalau tidak buktikan kepada saya. Kalau tidak, Xiao Xi tidak akan minum obat HMPH. Lalu bagaimana cara membuktikannya? Kalian harus cium di depan saya. Kalian harus cium di depan saya. Semua demi anak. Yeay, Papa dan Mama mencium. Sekarang Xiao Xin bisa minum obat, kan? Tidak bisa, kecuali Papa dan Mama membawa kami pulang. Hari ini saya mendengar seseorang tidak lagi berhubungan dengan Wu Fujia. Tentu saja Papa dan Mama harus tidur bersama. Xiao Xi akan tidur di kamar ini. Tidak masalah. Lagi pula, kita sudah pernah tidur di satu tempat. Ayo ke sini, ini bagianku. Ini bagianku. Sudahlah, aku lebih baik tidur di lantai. Aku takut kamu menyerangku tengah malam. Fu Shenxing benar-benar berubah hari ini. Fu Shenxing. Dulu aku sangat menyukaimu. Fu Shenxing, dulu aku sangat menyukaimu. Tapi sekarang tidak lagi. Beberapa hari ini, saya sangat berterima kasih padamu telah membantu saya menyelamatkan Xiao Xi. Jadi saya berencana untuk melepaskan segala hal di masa lalu. Baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Mari kita jadi teman mulai sekarang, teman yang hidup rukun. Luyuan, bagaimana jika saya tidak ingin hanya menjadi teman yang hidup rukun denganmu? Fu Shenxing. Hal semacam ini seharusnya sangat dekat denganmu. Pagi-pagi sekali, kau kenapa sih? Karena seseorang telah mengambil kasur besar saya, jadi saya tidak bisa beristirahat dengan baik. Aku keluar dulu, kau bereskan dulu ya. Wei Xiaosui. Apakah kamu punya rencana spesifik tentang apa yang kamu bicarakan terakhir kali tentang ayah tiri? Terus-menerus muncul dalam hidupnya. Terima kasih selama ini ya. Tenang saja, aku akan merahasiakan kejadian kemarin. Aku tidak akan membiarkan Nona Lan salah paham. Kau sangat memperhatikan Lan Sui. Lan Sui adalah tunanganmu. Tolong jagakan Xiao Xi untukku. Tentu saja aku harus membantumu menjaga dia. Jika seorang wanita menyukaimu, dia pasti akan peduli dengan keberadaan wanita lain di sekitarmu. Itu hal yang baik. Tapi perlu sedikit pendorong. Kau menjatuhkan barangmu. Terima kasih. Ayo. Jangan berani-berani kamu menganiaya adikku, HMPH. Aku tidak takut padamu. Kalian bahkan tidak punya ayah. Aku akan melawan kalian. Siapa bilang mereka tidak punya ayah? Siapa bilang mereka tidak punya ayah? Kalian yang menganiaya dua harta karun keluarga kami.
Papa, jangan menangis. Papa, Papa. Kalian sering dianiaya karena tidak punya papa, HMPH, pokoknya aku akan melindungi adikku. Pertarungan kita, aku tidak kalah kok. Ini juga bagian dari pertarungan kita. Kali ini kamu menang. Yeah. Seandainya kedua anak ini benar-benar saya dan Luyun, itu akan bagus. Sayang, ayo kita pergi ke tempat yang ada matahari. Baik. Ibu, ya, mengapa kamu terus menatap mereka? Karena ibu juga ingin memiliki ibu sendiri. Dulu, nenek juga sering mengajak ibu berjalan-jalan, tapi ibu sudah mencarinya lama sekali dan tidak menemukannya. Yang, kamu dan Xiaoxi bermain di sana ya? Kekuatan keluarga Xiao ada di luar negeri. Di sini pasti akan mengalami kesulitan. Saya bisa membantu. Apa syaratmu? Hari ini saya ada sebuah jamuan makan malam. Saya butuh seorang pendamping wanita. Aduh, Nona besar, saya sudah tidak bisa menahan. Untuk urusanmu, nenek mau pulang ke negara. Apa, nenek kembali? Baik, saya sudah mengerti. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Jadi ini adalah makan malam. Baiklah, aku setuju. Aku akan pergi bersiap-siap sebentar. Yang, Xiaoxi. Ada apa? Apa aku berpakaian tidak tepat? Bagus sekali. Kalau merasa masih kurang sesuatu, putar badanmu. Ini khusus disiapkan untukmu. Tidak menyangka akan digunakan. Sempurna. Kau naik dulu. Aku akan mencarimu nanti. Tidak berguna, Luyun, kenapa wajahmu memerah? Sungguh tidak tahu malu, berani-beraninya bilang dirinya adalah pacar wakil direktur. Aduh, untuk mendekati wakil direktur tentu butuh sedikit keberanian. Malam ini dia pasti mati. Selamat datang calon istri wakil direktur yang mirip dengan keluarga Lan, Nona Lansu. Kalau aku jadi kamu, aku sudah cari tempat untuk bersembunyi. Luyu, kamu benar-benar bodoh. Begitu banyak kali masih bisa percaya pada Fu Sengqin. Bagaimana mungkin wanita licik juga merasa malu? Pergi sana. Nona Wei Wei adalah tamu yang saya undang. Saya lihat siapa yang berani mengganggu. Cepat pergi. Nona Wei Wei, apakah kamu baik-baik saja? Saya lihat wajahmu sangat pucat. Tidak apa-apa, Nona Lan, saya masih ada urusan. Saya permisi dulu. Nona Wei Wei, apakah kamu salah paham tentang saya dan King Ge? Saya dan dia hanya ngobrol. Kenapa kamu harus menjelaskan padanya? Ada beberapa hal yang hanya bisa saya katakan. Pergi. Luyun, siapa yang membuatmu marah? Kau sedang marah-marah kenapa? Fu Sengqin mempermainkan aku, menyenangkan sekali ya. Melihat orang lain mempermalukan aku di depan umum. Keinginan jahatmu juga terpenuhi, memainkanmu, menyatukan aku dan Nona Lan. Melihat orang lain mempermalukanku, melihatku merasa malu, itulah yang ingin kau lihat, ya? Di matamu, apakah aku memang orang seperti itu? Lalu, apa lagi? Sia-sia saja, bolehkah aku pergi? Kau benar-benar wanita yang tidak berhati. Wakil direktur baru tahu hari ini. Wakil direktur sudah bosan. Bolehkah aku pergi sekarang? Luyun, berhenti. Hari ini aku ingin memberitahumu. Pergi dan kembali dari Wuhan. Luyun, ibumu. Luyun, ibumu. Jangan bicara kotor. Maksudku, aku punya kabar tentang ibumu. Fu Zengqin,
Menurutmu aku masih akan mempercayaimu? Kepercayaanmu padaku sudah nol. Lu Yu, kau tidak ingin tahu kabar ibumu? Aku tahu ini salahku. Tapi aku bisa memberitahumu kabar ibumu. Aku tahu itu ada syaratnya. Syaratnya adalah kau tidak boleh marah lagi. Baiklah, aku tidak marah. Bisakah kamu memberitahuku berita itu? Jangan terburu-buru. Pada hari Natal aku akan memberimu hadiah besar. Wen Yuan, aku sudah kembali ke negara. Saatnya membawakan tunanganmu untuk berbelanja dengan nenek. Tunangan lagi. Siapa sebenarnya tunanganmu? Tunangan ya, tunangan. Apakah ini begitu penting? Tunangan hanya memikirkan tunangan. Apa kamu tidak takut ayah Lu Yang dan Lucy tahu tentang ini? Lagi pula dia sudah meninggal. Fusikian, urus saja urusanmu dengan Nona Lan. Lebih baik kamu tidak ikut campur dalam urusanku dengan tunanganku. King Ge, bukankah kamu bilang hari ini akan jujur tentang hubungan kita? Kenapa malah membuatnya pergi? Kenapa aku tidak pernah menyadari kamu sekeras ini? Kak King, terima kasih. Kau bilang Lu Yun, dia benar-benar punya tunangan? Apa artinya keteguhan hatiku ini? Saat seperti ini, seharusnya aku menemanimu minum, tapi aku sudah janjian dengan Dr. Wen. Peringatkan dirimu sendiri untuk bertahan. Lu Yun bukan tidak tertarik padamu, kan? Aku saja yang tertarik sudah cukup. Aku, si Nona Lan yang terhormat, sangat yakin bisa membuat seorang pria jatuh. Yue, kali ini kamu tidak membawa tunanganmu untuk aku lihat. Obat penurun tekanan ini juga tidak akan aku minum. Nenek, buyut, tidak baik. Xiaoxi mungkin akan patuh dan minum obat. Loh, nenek, jangan marah. Xiaoxi baru saja bertemu papa 2 hari yang lalu. Pergi. Ah, baiklah. Aku akan meneleponnya. Jangan menelepon, pergi saja. Bawa dia langsung 3 hari lagi. Xiaoxi, hasil pemeriksaan kali ini bagus. Jangan khawatir ya. Ah Yuan, sebenarnya kali ini aku punya permohonan yang tidak biasa. Bisakah kamu menjadi tunanganku untuk sementara? Tunanganku? Aduh, kamu tahu kan, nenek sudah kembali. Ini terpaksa seperti ini. Mimi, kenapa kamu mencariku? Apakah kamu tahu bahwa aku didiskriminasi? Tentu saja karena kamu adalah sahabat terbaikku. Aku adalah sahabat terbaikmu. Lalu, Fu Sengqin itu apa bagimu? Ah Yun, kebetulan sekali ya. Aku juga sudah di sini. Wakil Direktur. Sebelumnya saya tidak sempat memperkenalkan. Saya bukan hanya dokter yang merawat Xiaoxi, saya juga tunangannya. Ternyata dia, semua ada jejaknya. Fu Shaoqing, Anda terlalu percaya diri. Masalah Miss Lu tidak ada hubungannya dengan saya. Dengar-dengar Xiaoqi datang untuk pemeriksaan ulang hari ini. Aku datang untuk melihatnya. Kalau begitu, tidak akan mengganggu. Apakah Fu Sengqin merasa sedih? Pasti hanya perasaanku saja. Vivi ah. Ah Yuan, kamu tadi melakukan apa? Vivi maafkan aku. Niatku adalah ingin membantumu terlepas dari pria itu. Apakah kau lupa betapa menyakitkannya tahun-tahun yang telah kau lewati? Aku tahu. Tapi lain kali, tolong jangan lakukan itu lagi. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Yuan, 3 hari kemudian, aku akan menunggumu di rumah sakit. Kita akan pergi ke rumah keluarga Xiao bersama. Aku pergi melihat aliran sungai kecil dulu, Bibi. Lu Yun, apakah itu tunanganmu? Sebenarnya, apa yang Ayuan katakan tidak salah. Terus terlibat dengan Fu Sengqing tidak ada manfaatnya bagi siapapun. Lu Yun, kamu harus lebih sadar sedikit. Iya, bagaimana? Wakil Direktur merasa tunangan saya tidak buruk, kan? Apakah kamu mencintainya? Apakah saya mencintainya? Itu sepertinya bukan urusanmu, kan? Jadi, apakah kamu mencintainya? Ya, saya mencintainya, sangat mencintainya. Itu bukan urusanmu. Kau wanita yang kejam. Dengan cepat sudah punya pengganti. Wakil Direktur selama bertahun-tahun tidak ada. Ayah. Xiaoxi belakangan ini apakah dia baik-baik saja? Xiaoxi setiap hari minum obat dengan baik. Kali ini Paman Fucha bilang Xiaoxi sangat hebat. Xiaoxi.
Ayah mungkin tidak bisa sering mengunjungimu belakangan ini. Apa ayah tidak suka Xiaoxi lagi? Xiaoxi sangat baik, bukan? Ayah belakangan ini sibuk bekerja. Lu Yuan, jika aku bilang tidak ada kamu, apa kamu percaya? Ada apa ini? Orang jahat tidak pernah terlambat. Yo. Ini bukan Nona Lu, kan? Kamu tidak sedang menunggu tunanganmu, kan? Wakil Direktur kok ada di sini? Aku sebenarnya mau datang untuk melihat Xiaoxi, tapi karena kerjaan terlalu sibuk, jadi lupa dia sudah pulang. Kalau tidak ada yang penting, aku pergi dulu ya. Oh, saya lupa memberitahu kamu. Tadi pagi, Ayah Lan Sui memanggil Dr. Wenda secara mendesak untuk pergi ke Amerika mengadakan konser. Saat ini, dia seharusnya sudah di pesawat. Kamu adalah tunangannya. Saya rasa saya sudah mengingatkan kamu terlalu banyak. Tunggu, tidak ada cara lain. Fu Senkin, bisakah kamu menjadi tunanganku? Hanya untuk hari ini, masih terbatas setiap hari. Apakah Wen Yuan adalah mitra resmi yang ditunjuk? Atau siapa yang mendaftar duluan? Hanya berpura-pura bahwa nenek saya sudah kembali ke negara. Sebelumnya, agar dia tidak khawatir, saya berbohong mengatakan bahwa saya sudah bertunangan. Kamu tahu kan? Pria itu sudah meninggal. Maaf, aku sudah membantumu. Syaratnya, lihatlah, syaratnya adalah aku menginginkanmu. Selain aku ingin kau tidak boleh marah lagi. Duduklah. Berlututlah, aku sudah menyuruhnya untuk berlutut. Biarkan harta keluarga Xiao saya menderita begitu banyak. Berlutut saja, jangan masuk ke kuburan keluarga Xiao saya. Nenek, Fu Senkin, bagaimana dia bisa? Fu Senkin adalah orang yang tidak sombong. Nenek, dia harus berlutut. Saya juga akan ikut berlutut. Pemuda ini tampak bagus. Cocok dengan Yun Yun di keluarga saya. Tapi biarkan keluargaku Yun Yun menderita begitu banyak. Tidak ada yang bisa kau lakukan padaku. Kau tidak layak menjadi menantu Xiao Xia. Nenek, dia tidak bisa. Aku bisa menahanmu, silakan datang. Setidaknya kau masih sedikit seperti pria. Hanya berpura-pura saja. Kau sama sekali tidak perlu seperti ini. Aku memang sudah membuatmu menderita terlalu banyak. Ini sudah seharusnya aku lakukan. Kau masih punya sedikit tanggung jawab. Yun Yun, bawalah dia ke atas untuk membereskan semuanya. HMPH. Terlihat begitu nyata. Atau kau benar-benar kasihan padaku? Sama-sama. Tidak menyangka wakil direktur bermain dengan sangat baik. Jika saya katakan kepada Anda, saya tidak sedang berakting. Vivi. Maaf ya, ada rapat mendesak yang memanggil saya. Bagaimana denganmu di sana? Tidak apa-apa, baik-baik saja. Lihat, yang penting adalah aku dapat diandalkan. Jadi, ini sepertinya tidak ada hubungannya denganku, kan? Tapi bisa saja ada hubungannya. Apa maksudmu? Sebenarnya, aku dan nenek buyut Lan Sui sedang menunggu kalian di bawah. Berikan aku 2 bulan. 2 bulan lagi, aku pasti akan membuatmu mengerti. Maksudnya apa? Hus. Apa yang kau lakukan? Bermain peran harus menggunakan sarung tangan. Hanya kali ini, tidak akan ada berikutnya. Kali kecil loyang, ayah sudah datang. Sengking, kan? Jangan salahkan saya yang sudah tua ini kejam. Semua ini demi kebaikan Yun Yun. Yun Yun hilang waktu kecil. Orang tuanya segera jatuh sakit dan meninggal. Ketika Yun Yun dibawa pulang oleh kakaknya, dia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana saya tidak merasa sakit hati padanya? Sudah berlutut pun. Saudara ketiga juga terkena. Keluarga Xiao kami sudah mengakui kamu. Adik perempuan. Bukankah kamu bilang dia bukan ayah anak itu?
Sebenarnya aku dan Ibu Lan Sui, nenek buyut sedang menunggu kalian di bawah. Berikan aku 2 bulan. 2 bulan lagi aku pasti akan membuatmu mengerti. Apa maksudnya? Kamu sedang apa? Bermain peran harus lengkap. Hanya kali ini, tidak akan terulang. Loyang Xiaoxi, ayah sudah datang. Sengking, bukan? Jangan salahkan aku, orang tua ini kejam. Aku melakukan ini semua demi Yunyun. Yunyun hilang saat masih kecil. Orang tuanya meninggal tak lama kemudian karena sedih. Saat Yunyun dibawa pulang oleh kakaknya dulu. Dia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana aku tidak bisa merasa kasihan padanya? Sudah sujud juga. Aku sudah berlutut 3 kali. Keluarga Xiao kami menganggapmu sebagai bagian dari keluarga. Adik. Bukankah kau bilang dia bukan ayah dari anak itu? Aku tidak menyukaimu, tapi selama adik dan ibu menyukaiku, itu tidak masalah. Bodoh itu palsu. Ibu dan paman Wen Yuan itu palsu. Ibu menipu neneknya. Lalu kenapa kamu mau membantuku? Apa kamu takut aku sedih? Bukan, aku lakukan ini untuk adikku. Hei, Xiao Su sudah datang. Kali ini untuk membantuku, juga membantumu. Bisa dibilang aku mengakui kamu. Ya, sungguh pria yang berani. Sekarang sudah tahu cara melindungi ibu dan adik. Baiklah, jika begitu. Semua senang. Yang penting adik senang. Terima kasih, Kak. Dan juga nenek. Hehe. Yue Yun, bagaimana kamu dan Seng Xin bisa saling mengenal? Tuhan, tolong lindungi ibu. Nona. Ini adalah rumah sakit. Apa gunanya kamu berlutut di sini? Saya. Di sini adalah tempat tidur. Nona Lu, jika biaya rawat inap ibumu belum dibayar, cepat-cepat kosongkan tempat tidur ini. Saya bukan dokter. Saya mohon padamu, beri saya beberapa hari lagi. Saya pasti akan menemukan caranya. Saya mohon padamu. Apakah kau sangat kekurangan uang? Ini kartu nama saya. Mungkin saya bisa membantumu. Saat itu adalah waktu tersulit bagiku. Sejak saat itu aku mulai menyukainya. Siapa yang bisa menduga kemudian? Jadi kapan kamu akan mengadakan pernikahan? Dengan tubuh tua ini, aku tidak tenang jika tidak melihatmu menikah. Nenek, kami bahkan belum melamar atau bertunangan. Kenapa kamu terburu-buru? Lagi pula. Maukah kau menikah denganku? Menikah, menikah, menikah. Maaf, sebelum aku menemukan ibuku. Dan sebelum penyakit Xiaoxi sembuh, aku tidak punya pikiran untuk hal lain. Lagi pula, kau sudah punya tunangan. Jadi, ini apa? Yuan adalah anak yang pengertian. Ya, adik ipar. Kau tidak keberatan kan? Tentu saja. Sudah tidak terlalu pagi. Kami masih ada urusan. Jadi kami pergi dulu. Terima kasih kali ini. Kau tenang saja. Hal ini tidak akan sampai ke telinga Nona Lan. Hati-hati, Pak. Fu Senqian, Fu Senqian, Fu Senqian. Tidak kusangka kau begitu peduli padaku. Brengsek. Tanganku. Tangan Tuan sangat parah. Sebaiknya jangan digunakan selama 2 minggu ke depan. Maaf. Begini saja. Selama ini kau jadi tangan kananku. Aku keluar sebentar. Mengenai kejadian terakhir kali, Mimi, maafkan aku. Ayuan benar-benar tidak apa-apa. Aku sudah menyelesaikannya sendiri. Semua orang ada di sini ya. Aku akan melihat Kingo. Tidak menyangka suasananya begitu ramai. Sayangnya, ada seorang pria di dalam yang pingsan. Dr. Wen, saya rasa kita sebaiknya tidak masuk, agar tidak melukai diri sendiri atau orang lain. Dimanapun di dunia ini ada bunga yang indah. Mengapa harus begitu terobsesi? Lebih baik melihat pemandangan lainnya. Ayo pergi, silakan, kakek, minum kopi dulu.
Saya tidak mengizinkan tangan kanan saya keluar dengan pria lain. Hati-hati, bisa jadi serigala datang. Anakmu. Pulanglah. Tangan kananku. Lepaskan pakaian. Apa? Aku bilang buka baju. Fu Sengqin, jangan terlalu berlebihan. Maksudnya bantu aku buka baju. Syukurlah hari ini yang terbaring di rumah sakit adalah aku, bukan kamu. Fu Sengqin, lihat aku. Kenapa kamu tidak memikirkan keselamatanmu sendiri untuk menyelamatkanku? Apa kamu masih mencintaiku? Ya, saya akan mengatakan ya. Lalu kenapa kau tidak menolongku saat itu? Vivi, aku punya kabar tentang ibumu. Rekaman CCTV rumah sakit akan ditimpa setiap 30 hari. Jadi, selama ini tidak ditemukan. Sampai aku menontonnya lagi kemarin. Lakukanlah. Tenang saja. Fu Sengqin mempermainkan saya dengan sangat baik. Seru sekali, bukan? Kamu jelas tahu bahwa yang paling saya pedulikan adalah menemukan ibu saya. Kamu sudah tahu di mana dia. Kamu masih menggantungkan saya dengan hal ini. Sangat menarik, bukan? Saya sudah menyelidiki rekaman CCTV rumah sakit. Lu Yun, dengarkan saya menjelaskan. Fu Sengqin, apakah kamu merasa dengan memegang ibuku, kamu bisa mengendalikan aku? Jadi, sebulan ini, kamu pasti sudah puas, kan? Bisakah kamu membawaku menemui ibuku? Tolong tenangkan dirimu. Iya, lepaskan. Di matamu, aku bukan orang seperti itu. Iya, iya. Aku akan membawamu untuk bertemu dengan ibumu. Ibu. Ah, jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Fu Lianji. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada ibuku? Aku memperingatkanmu. Jika dia bagaimana aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Bu. Ini Yunyun. Kau kenapa, Yunyun? Kau bukan Yunyun. Kau bukan Yunyun. Yunyun saya kemana? Dia tidak mengenali putraku. Juga menjamin. Sejak kamu menghilang, rumah sakit kembali menelepon ke apartemen kita yang dulu. Aku meminta Lan Sue untuk mencari dokter terbaik untuk menstabilkan penyakit jantungnya, agar tidak ada masalah lebih lanjut. Tapi memikirkan 2 tahun kemudian dia menderita Alzheimer. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Sekarang, apakah kamu percaya? Saya hanya percaya pada kata-kata dokter. Saya ingin membawa ibu saya ke rumah sakit. Tolong ambilkan kursi roda. Hasil pemeriksaan Nona Long sudah keluar. Ibumu tidak apa-apa, tapi dia memang menderita Alzheimer. Apakah mungkin benar-benar salah paham mengenai Fu Sengqin? Lu Yun. Selamat Natal. Masalah ibumu adalah hadiah Natal yang aku siapkan untukmu. Fu Sengqin, aku menyiapkan sesuatu yang besar untukmu. Apa terlalu berlebihan jika aku minta pelukan? Fu Sengqin, kenapa kamu selalu membuatku tidak bisa membencimu saat aku berusaha untuk membencimu? Aku tidak bisa membencimu. Vivi, apakah kamu akan kembali kepada pria ini? Kau tahu tidak, pergi saja. Masalah kita berdua tidak perlu diketahui orang lain. Kau sebaiknya tahu posisimu sendiri. Vivi, kau lupa bagaimana dia tidak menolongmu di saat-saat sulit? Aku tidak lupa, aku sangat sadar. Aku juga tidak ingin kembali padanya. Aku juga tidak melupakan masa lalu. Dan aku tidak melupakan bahwa dia sekarang sudah tunangan. Aku masih harus menemani ibuku. Kalian saja. Mimi, apakah kau masih belum bisa melupakan ayah? Yuan, kumohon jangan tanya lagi. Mimi, kau tahu. Aku menyukaimu. Lupakan dia saja. Aku tidak lebih buruk darinya. Yuan. Aku tahu kau baik, kebaikanmu tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Tapi akhir-akhir ini aku benar-benar lelah secara mental. Aku tidak punya pikiran untuk melakukan hal lain. Kita selalu berteman baik. Dulu begitu, sekarang pun begitu. Masa depan bahkan lebih. Lihat orang lain. Saya masih harus merapikan beberapa barang untuk menemani tidur. Saya pergi dulu. Lihat orang lain.
Lokasi kecelakaan terakhir tidak ada kamera pengawas. Kami sementara ini belum mencari majikannya. Nona Feng, Anda tetap harus hati-hati ya. Sepertinya Lu Chong menyimpan dendam yang sangat besar. Baik, terima kasih. Lu Siji, Lu Yun. Sekarang aku tahu betapa kau membenciku. Maaf. Tidak ada, jangan takut. Kamu bagaimana bisa di sini? Waktu aku keluar, aku melihat di luar hujan. Apa dia khawatir padaku? Fusikian, jika kamu berani memanfaatkan situasi ini, aku akan memukul kepalamu dengan stik baseball. Jangan dengarkan dokter. Dengarkan hidupku. Aku akan cek apakah menara listriknya bermasalah. Jangan pergi. Asalkan kau mau, entah itu hujan atau angin, aku akan selalu di sisimu. Tapi kau harus bilang padaku, kapan kita bisa kembali ke masa lalu? Nah, kau harus bilang padaku, kapan kita bisa kembali ke masa lalu? Tidak bisa kembali. Aku tidak bisa melupakan masa lalu Fu Senkin, dan kamu sudah memiliki tunangan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Pokoknya, Fu Senkin, terima kasih hari ini. Apa yang kamu inginkan sebagai hadiah? Beritahu aku setelah kamu memikirkannya. Aku berjanji tidak akan menolakmu. Jadi jika saya ingin kamu, kamu juga tidak akan menolak saya, kan? Tidak marah. Jangan buka mata, jangan berbohong. Selama waktu ini, jangan pergi ke apartemen keluarga Xiao. Tidak bisa, saya masih harus pergi ke rumah sakit untuk menemui ibu. Saya sudah memberitahu Xiao Yuan agar dia membawa ibumu kembali tinggal di rumah. Terima kasih. Kalau ada waktu, ingatlah untuk datang melihat Xiao Xi dan Yang Yang. Apa yang dibicarakan Fu Sengking malam ini masih saya ingat. Kamu sudah memikirkan apa yang kamu inginkan? Aku tidak akan menolakmu. Hanya saja, apa yang kamu inginkan tidak bisa menjadi diriku. Hanya bau bunga musim semi tahun lalu. Kapan Mama dan Papa kembali melihat kita? Lu Yuan, sudah waktunya kau menepati janjimu. Datang sekarang juga ke Rose Bar. Antar aku pulang. Maaf. Tuan Fu sudah mabuk. Biarkan aku mengantarnya pulang. Ingin membawa Aking pergi juga boleh. Tapi harus menurut aturan kami. Permainan jujur atau berani putaran ketiga. Kamu harus membawanya pergi. Jika botolnya mengenai dia, itu juga milikmu. Jika tidak bisa menjawab atau tidak bisa melakukannya, pilih berani. Kalau begitu, minum. Apakah kamu berani? Baiklah, aku akan bermain. Jujur. Nona Lu, apakah ada orang yang pernah berhubungan di ruangan ini? Ada. Haha. Apa ini, keberuntungan atau jujur? Apakah kamu pernah mencintai orang yang kamu sebutkan tadi? Pernah. Putaran terakhir. Nona Lu, apakah kamu atau dia? Kalau begitu, jangan salahkan kami. Ini adalah takdir.
Ini adalah takdir. Atau itu kata hati. Saya suka berjalan di satu jalan sampai akhir. Apakah sekarang masih mencintai? Saya minum. Salah. Hebat, 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 hebat. Bisa dibilang Bisa pergi sekarang? Beritahu aku jawabanmu. Kamu bilang apa, Long Yun? Apakah kamu benar-benar mencintaiku atau tidak? Fu Seng, tolong, kamu sudah terlalu banyak minum. Kau wanita yang tidak punya hati dan perasaan. Ah Yuan. Aku tidak pernah belajar. Hanya seorang buku. Permaisuri Qin sudah dipermalukan. Tidak bisa, tidak bisa, ayo pergi. Kau sengaja kan, ingin membuat Nona Wei Wei cemburu. Maafkan aku suka padamu, Staff. Tapi kamu ingin memanfaatkan aku. Nona ini tidak memiliki kewajiban itu. Kamu tahu siapa aku, kan? Inilah yang disebut ciuman. Tanpa tujuan apapun, tanpa pikiran lain, hanya ingin mencium kamu. Ju Yun Ah. Katakan padaku. Mengapa tidak mencintai aku? Fu Qingqing, kau harus sadar sedikit. Lan Sue meskipun berselingkuh, tapi kau juga tidak boleh berselingkuh ah. Oh. Ternyata dia mengira aku adalah Lan Sue. Aku akan bantu atur suhu air dan menyiapkan mandi untukmu, agar kamu segar kembali. Lu Yun. Ini adalah kesempatan yang kamu berikan sendiri. Silakan mandi dulu, aku akan keluar. Kamu. Aku sakit. Sakit. Tangan lagi sakit, bukan ini yang sakit. Ini yang sakit. Maaf ya. Aku yang membuat Ayuan melihat gadis lain. Ayuan dan Nona Lan yang seharusnya minta maaf. Kamu tidak salah. Tidak salah kamu. Fu Senkin. Tadi malam. Apa yang terjadi pada kita tadi malam? Apa yang terjadi pada kita tadi malam? Ingatanku hilang, sudahlah, lupa juga lebih baik. Tidak ada apa-apa, kau hanya mabuk. Aku mengantarmu pulang, sudah larut, saya tinggal semalam. Terima kasih ya. Oh, ngomong-ngomong, saya sudah selesai mendesain perhiasan Qingmei dan Ziai yang kamu minta. Tolong antarkan ke Hotel Hauting atas nama atasan saya jam 7 malam ini. Baik. Lu Yun. Kamu lagi. Nyonya, apakah kamu masih berani datang ke sini? Sebenarnya kamu ingin melakukan apa? Nyonya, sepertinya kebiasaanmu berbicara sembarangan masih belum berubah. Perhatikan baik-baik. Hari ini saya dijadwalkan bertemu dengan Fu Senking. Saya hanya datang untuk mengantarkan perhiasan. Itu yang terbaik. Kau tahu hari ini hari apa? Aku kasih tahu kamu. Hari ini adalah jamuan keluarga antara keluarga Fu dan keluarga Lan. Kau mau kemana? Kau masuk dulu saja. Aku mengundangmu ke sini. Aku sudah pergi sebelum kamu datang. Hari ini adalah jamuan keluarga kalian dengan keluarga Lan. Perhiasan ini untukmu. Aku pergi dulu. Sin Ge. King Ge, hari ini aku datang untuk mengungkapkan semuanya. Topi hijau ini sudah terlihat jelas. Apa yang ingin kamu lakukan? Nanti kamu akan tahu. Semoga beruntung. Sama-sama. Fu Zengqin. Sebenarnya aku ingin memberitahumu sesuatu. Kau ingin mengatakan apa tentang Lan Sue dan Ayuan? Kau amnesia pagi ini tentang kepalamu yang hijau itu. Aku sungguh merasa tidak enak untuk mengatakannya. Apakah kamu masih punya hal lain yang ingin kamu sampaikan kepadaku?
Misalnya memilihku, tidak ada yang perlu dikatakan, aku sudah mengatakannya. Masuklah bersamaku. Apakah kamu ingin melihatku kehilangan muka? Hanya kali ini. Xiao Sui, jelaskan padaku. Mengapa Dr. Wen muncul di pertemuan keluarga kita, ayah? Pertemuan keluarga, kan? Aku membawa pacarku ke rumah suami. Hubungan kita adalah perspektif. Saudaraku sama seperti kakakku. Aku membawa pacar untuk makan di rumah kakak. Seharusnya tidak masalah, kan? Ah King, Xiao Sui masih kecil dan belum mengerti. Kalian harus lebih sabar. Ya, kami akan memberi pelajaran padanya saat pulang. Bibi tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, saya belum memperkenalkan wanita di samping saya. Lu Yun, tunangan saya. Lu Yun, tunangan saya. Maafkan saya, semua. Hal ini seharusnya diberitahukan lebih awal kepada para orang tua. Keluarga Fulan awalnya menetapkan perjanjian pernikahan. Sebagian besar alasan adalah karena ingin bergabung dengan kekuatan. Bergabung dengan kekuatan. Tapi sekarang terlihat, mengorbankan kebahagiaan kita berdua untuk menjaga kekuatan kedua keluarga. Sungguh tidak perlu. Jadi sekarang saya mengumumkan. Pembatalan perjanjian pernikahan. Ah Jin, apakah kamu sudah kehilangan akal? Saya sangat sadar. Selalu begitu. Ini adalah urusan keluarga Fu dan Lan. Saya akan memberitahu media. Kita katakan saja itu adalah rekayasa. Saya dan Lan Sui hanya dekat sebagai saudara. Tante, jangan salahkan Qin Ge. Saya juga memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Bagaimanapun juga, aku sudah menemukan cinta baru. Tidak ingin lagi menggunakan kebahagiaanku untuk melayani dua keluarga. Xiao Su. Semoga kamu bahagia. Ini adalah hadiah yang dinamakan King Mei. Diberikan untuk adik perempuanku yang King Mei. HMPH, apa Lu Yun lagi-lagi kamu? Bukannya tidak, Bu. Aku menyarankanmu untuk tetap bersikap baik pada Lu Yun. Lagi pula, sekarang dia adalah tunanganku. Kau ulangi lagi, tunangan. Lu Yun, katakan pada semua orang, kau adalah tunanganku, kan? Ah, bersin. HMPH. Rasanya sungguh menyenangkan terbebas dari pernikahan yang tak terkendali. Terima kasih hari ini. Sama-sama, aku menyanggupi ajakanmu hari ini, karena ciumanmu yang terakhir kali. Sebagai kompensasi saja, tenang saja, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan menemanimu memainkan sandiwara ini hari ini, karena rasa bersalahku. Tapi barusan, saat kau dihadapkan pada pertanyaan ayahmu, dan kau mengatakan tanpa ragu bahwa aku adalah pacarmu, aku merasa itu cukup menarik. Jadi jika Nona Lana juga merasa aku menarik, kita bisa mencoba. Ya mencoba. Aku dan Lan Sui hanya menikah karena bisnis. Apa kamu tidak mengerti ini? Apakah semua rasa sakit dan kesedihan Fu Senkin sebelumnya itu bohong? Dan tadi malam Fu Senkin malah memukulku dengan satu tepuk tangan. Apakah ini tidak lucu? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku hanya ingin kamu. Kali ini kau kembali. Dari awal lagi. Cinta sejati ini selalu kusiapkan untukmu. Maukah kau menikah denganku? Kau mimpi. Kau mimpi, Fu Senkin. Aku tak akan pernah melupakan bagaimana perlakuanmu padaku 5 tahun lalu. Tak akan pernah melupakan bagaimana aku bertahan hidup hingga hari ini setelah kau meninggalkanku. Fu Senkin, kita tidak mungkin bersama. Tidak perlu alasan. Aku sekarang sama sekali tidak mengerti apa yang kau lakukan. Dulu begitu, sekarang pun begitu. Akhirnya semua ini bisa berakhir, ya? Komplek perumahan takdir mengalami masalah. Mereka dibawa ke rumah sakit. Ah, Kak, ada apa? Xiaoxi tidak apa-apa kan? Sedang dalam pertolongan pertama. Orang di barat mengatakan kondisi Xiaoxi tiba-tiba memburuk. Terus cari Seng Yuan. Jika tidak menemukan Seng Yuan yang sesuai, Xiaoxi mungkin tidak bisa bertahan lebih lama.
Rumah sakit tidak memiliki dukungan yang sesuai untuk keluarga kami, termasuk kamu di dalam hal ini tidak akan terlewat. Akan ada jalan. Pasti akan ada jalan. Adik, kamu harus tenang. Kak, aku harus menyelamatkan Xiao Xin. Dia adalah nyawaku. Nona Lu. Senyuman memang sulit didapat. Apalagi waktu juga sangat terbatas. Kami ingin membantu tapi tidak bisa. Lu Yun. Kau baik-baik saja, Fu Senkin. Hanya saja barang yang kau tinggalkan malam itu, aku pikir lebih baik jika dikembalikan kepada pemiliknya. Terima kasih. Melihat wajahmu tidak baik, apakah ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Jika ada sesuatu, katakan padaku. Selama kamu datang untuk memberitahunya, lalu apa yang bisa dilakukan? Sekarang tidak perlu lagi bertele-tele. Sungguh tidak ada masalah. Sungguh tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, aku pergi duluan. Berikan kepada pejalan kaki. Mimi. Kau sudah bangun. Selama beberapa hari ini kau berkeliling karena urusan Xiao Xi. Tubuhmu pasti kelelahan, kan, Ah Yuan? Saya bagaimana bisa sampai di sini? Fu Sengqin yang mengantarkanmu. Dia sudah pergi. Mimi, kabar baik. Ginjal Xiao Xin sudah ditemukan. Masalah dokter juga tidak perlu kamu khawatirkan. Ayah Lang Sui baru-baru ini ada waktu. Dia bisa menjadi kepala operasi. Serius. Xiao Xi, semangat. Kakak merasa Xiao Xi luar biasa. Ibu dan ayah. Xiao Xi ingin ayah. Bebe, saat seperti ini Xiao Xi butuh dukungan. Sebagai pria kamu, dia harus muncul meskipun sangat sibuk. Demi Xiao Xin, anggap saja ini yang terakhir. Maafkan saya, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijangkau. Bagaimana keadaan Xiao Xi? Tenang saja, operasi berhasil. Xiao Xi sudah tidak apa-apa. Setelah ini, tinggal pulih dengan baik. Dia bisa seperti anak-anak lainnya. Hati-hati tidak apa-apa. Mana mama dan papa? Xiao Xi ingin papa. Xiao Xi yang baik. Papa lagi sibuk belakangan ini, akan datang melihat Xiao Xi. Baiklah, aku akan menelepon papa. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo, Sekretaris Kim. Maaf merepotkan Anda. Saya ingin berbicara dengan Wakil Presiden sebentar. Bisakah Anda menyuruh beliau menerima telepon ini? Wakil Presiden sedang sangat sibuk akhir-akhir ini. Saya khawatir beliau tidak dapat menerima telepon. Maaf, baiklah. Nona Lu. Nona Lu, Anda tidak boleh di sini. Semua salahku, semua karenaku. Yang, sebenarnya bagaimana? Kau benar-benar tidak bisa menyelamatkan adikku? Jika kau bisa menyelamatkan adikku, pertarungan kita, meskipun kau menang, paman pejabat bilang aliran kecil mungkin akan mati. Akan ada cara. Tidak ada masalah, sangat tidak cocok. Aku hanya punya satu permintaan, tentang keputusan akhir. Jangan beritahu aku.
Ini adalah sesuatu yang aku berutang padanya. Dokter, bagaimana keadaannya? Sudah tidak apa-apa, fluktuasi pasca operasi sekarang sudah kembali normal. Sekarang kamu bisa meminta apa saja dariku. Apakah ini karena aku telah menyelamatkan Xiaoqi? Kamu telah menyelamatkan nyawa Xiaoxi. Tidak perlu. Aku tidak butuh apa-apa. Kamu menganggap aku ini siapa? Luyun menyelamatkan Xiaoxi karena aku ingin menyelamatkannya, bukan untuk mendapatkan balasan darimu. Kamu mengira dirimu siapa? Simpan air matamu. Ketika aku tidak memberikannya, kamu memaksaku. Sekarang aku mau memberikannya padamu. Kau tidak menginginkannya lagi, ayah. Kau memanggilku apa? Kau menyelamatkan adikku. Pertarungan kita, kau yang menang. Ayah, seperti ini kuakui. Anak bodoh. Saya akan kembali untuk merawat Xiaoxi. Fu Zekin, saya akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu masih menginginkanku? Tidak. Sekarang kamu bisa meminta apa saja dariku. Apakah ini karena saya menyelamatkan Xiaoxi? Kamu telah menyelamatkan nyawa Xiaoxi. Tidak perlu. Aku tidak membutuhkan apapun. Kau kira aku siapa? Luyun menyelamatkan Xiaoxi karena aku ingin menyelamatkannya, bukan karena mengharapkan imbalan darimu. Kau kira kau siapa? Hapus air matamu itu. Saat aku tidak memberikannya, kau malah memaksa. Sekarang saatnya aku mau memberimu. Kamu malah menolaknya. Ayah. Kau memanggilku apa? Kau telah menyelamatkan adikku. Duel kita. Kau yang menang. Ayah, ini, aku akui. Bodoh. Aku harus kembali untuk merawat Xiaoxi. Fu Zekin, aku tanya kamu sekali lagi. Apakah kamu masih mau aku? Tidak mau. Tapi aku hari ini masuk. Jangan berisik, Luyun. Kamu punya hak apa untuk menghentikanku? Hari ini jika anakku mengalami masalah, itu semua karenamu. Dia terbaring di sana sekarang adalah untukku. Aku tahu kau tidak pernah menyukaiku, tapi jika hari ini aku memang ingin bersama Fu Chengxing, karena dari dulu sampai sekarang kau tak bisa menghentikanku. Lebih baik mulai sekarang kau belajar menerima. Jika kau tidak ingin Fu Chengxing mati, jangan menunjukkan kekuatan di sini. Setelah operasi, harus menjaga emosi tetap stabil. Jika terjadi sesuatu lagi, saya juga tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Bodoh. Kamu bilang aku harus bagaimana denganmu? Fu Senkin, kamu harus baik-baik saja. Tunggu sampai kamu sembuh. Kita mulai lagi, ya? Memulai lagi karena rasa terima kasih atau kau benar-benar mencintaiku? Jika karena rasa terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Fu Senkin, aku. Nona Lu, ibumu keracunan. Sebaiknya kau segera datang. Nenek untuk sementara terbebas dari bahaya. Terjadi hal seperti ini di panti perawatan. Saya benar-benar minta maaf. Tolong selidiki masalah ini dengan saksama. Kurasa orang-orang di sekitarku selalu celaka. 5 hari kemudian, bertemu di pabrik terbengkalai di timur, Suzhou. Nona Vivi, kau juga datang untuk melihat King Ge? Bisa dibilang begitu, Nona Lan. Terima kasih atas bantuan ayahmu untuk operasi Xiaoxi. Tolong sampaikan terima kasihku pada Tuan Lan. Setelah Xiaoxi sembuh, aku pasti akan datang untuk berterima kasih secara langsung. Sebenarnya, kau seharusnya berterima kasih pada King Ge. King Ge sendiri yang datang dan memohon kepada ayahku untuk waktu yang lama. Karena masalah pertemuan keluarga yang lalu, ayah sama sekali tidak mau membantu. Apa yang terjadi pada King Ge? King Ge sudah berlutut di depan rumah keluarga Lan cukup lama, baru ayah. Nona Weiwei, saya tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tapi apa yang dilakukan King Ge ini bisa membuatmu mereda? Xiao Sui,
Mari kita pergi saja. Kurasa Wei Wei membutuhkan waktu untuk berpikir. Wei Wei ingin memberitahumu sesuatu. Kami berpacaran. Meskipun sekarang mungkin bukan waktu yang tepat, tapi aku tetap ingin berbagi denganmu. Kita tetap akan menjadi sahabat terbaik. Fu Senkin, kau merasa dirimu sangat hebat, ya? Tutup matamu. Lu Yun, apa yang kau lakukan? Kali ini bukan kau yang memintaku, tapi aku yang memintamu. Nona Wei Wei, besar sekali mulutmu, jangan menolak. Lain kali jangan biarkan aku menebak. Jika kau telah melakukan sesuatu untukku, tolong beritahu aku. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah kau benar-benar mencintaiku atau tidak. Wajahmu terlihat kurang baik. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Baru-baru ini Xiao Xi mondar-mandir antara kamarmu dan kamarnya. Saya masih ada sedikit urusan. Saya keluar sebentar. Halo. Apakah ini kantor polisi? Saya ada sesuatu yang ingin dilaporkan. Nona Lu, apakah Anda datang untuk menjemput wakil direktur? Wakil direktur baru saja ada di depan ruang operasi. Ruang operasi tidak akan ada. Fusan-kun, apa kamu ingin membuatku terkejut? Maafkan aku. Aku hanya teringat beberapa hal dari masa lalu. Lu Yuan, apakah kamu masih ingat tempat kita bertemu pertama kali? Saat itu aku melihatmu berlutut sendirian di sini. Tanpa sadar, aku melangkah mendekatimu. Aku mulai berbicara denganmu. Kemudian aku menyadari bahwa itulah yang disebut cinta pada pandangan pertama. Beberapa bulan ini aku banyak berpikir. Aku menyadari bahwa dulu aku sama sekali tidak mengerti bagaimana mencintai seseorang. Kukira dengan mengikatmu di sisiku menggunakan perjanjian sekretaris dan kekasih, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang kupikirkan kembali, itu sangatlah keji. Kau kutaruh di posisi yang sangat tidak setara. Lu Yun telah melalui begitu banyak hal. Apakah kamu masih mau bersama denganku? Ya. Ini adalah masa lalu kita. Segalanya dimulai dari sini. Dan juga diakhiri di sini. Fu Sengking yang dulu sudah pernah menjahit bersama He Yue, Lu Jun, apakah kamu bersedia untuk membangun pernikahan yang setara dan bahagia denganku? Melihat perilakumu yang cukup baik belakangan ini. Aku mau. Menikah. Tanpa dirimu, Fu Senkin tidak bisa tidur. Lu Yu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku juga sangat menyukaimu saat bersamaku. Maukah kau menikah denganku? Nanti setelah kita menikah, aku punya 2 hadiah yang bisa melompat untukmu. Hadiah apa itu? Rahasia. Babi susu. Bukankah seharusnya kamu, Lu Yun, jangan kira di dunia ini hanya kamu yang pintar. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku tahu kamu akan ada di sini. Aduh. Ruyun, kamu sudah bangun. Aku jadi seperti ini semua karena kamu. Jangan gitu. Apakah kamu butuh seseorang untuk menyelamatkanmu? Seorang wanita, jangan. Jangan.
Jangan. Jangan. Luyun ada di tanganku. Aku butuh 50 juta. Luyun di mana? Berapapun uang yang kau minta tidak masalah. Syaratnya kau tidak boleh pergi. Yuan Fen, biarkan aku mendengar suaranya. Pastikan dia baik-baik saja. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Bicara. Fu Senkin. Kali ini kau akhirnya tidak mengecewakanku. Segera transfer uang ke akun saya. Jika tidak, saya akan menggantikan posisi dia untuk mengurus jasadnya. Kamu tidak berpikir bahwa saya akan melepaskanmu hanya karena saya kalah uang, kan? Apa maksudmu? Haha, saya tidak hanya ingin uang. Saya juga ingin membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Membuat mereka hanya bisa mendapatkan jasadmu. Jangan mendekat. Kamu datang ke sini. Kamu datang ke sini. Kamu datang. Nyonya Hai. Aduh, ya. Dunia manusia. Dunia manusia. Kakak Feng, bertahanlah sebentar lagi. Tidak apa-apa, pasti tidak apa-apa. Kali ini aku tidak mengecewakanmu begitu cepat. Tidak. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku takut jika tidak sekarang, aku tidak akan punya kesempatan lagi. Saat itu aku sengaja bersikap tidak peduli, karena takut penjahat itu akan menyakitimu lebih parah lagi. Aku tahu. Setelah kau menutup telepon, aku langsung merebut telepon sekretaris. Lalu aku mencari ke seluruh penjuru dunia, tapi tak menemukanmu. Fu Renkin, kau tidak boleh mati. Kau harus tetap sadar. Xiao Yang dan Xiao Xi masih menunggumu. Kau dengarkan? Mereka adalah anak-anakmu. Aku yang dulu mengubah hasil yang tegas. Mereka tidak bisa tanpa. Ayah, kamu harus bertahan. Masih ingat kamu dulu bercanda bilang suamimu sudah mati. Sekarang suamimu benar-benar akan mati. Mengerti? Tunggu 1. Mama, Lu Yun haha. Petugas polisi Li sudah mengatakan, Lu Zong meninggal karena serangan jantung mendadak selama persidangan. Jadi masalahmu tidak bisa diatasi. Dia telah melakukan begitu banyak hal buruk. Ini juga bisa dianggap sebagai balasan bagi seorang penjahat. Ayo pergi. Xiao Xie, peluk. Ayo. Kakakmu sudah membawa nenek kembali ke Amerika. Ibuku juga pergi berlibur ke luar negeri. Wen Yuan dan Lan Sui pergi bulan madu ke Swiss. Kapan kita bisa pergi untuk mengantar? Kamu mau pergi kemana? Selama ada kamu. Kemanapun itu bagus.